warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman IMM, balik lagi dengan aku, host yang gak dikenal dimanapun. Ais hadir bersama dengan teman-teman seikatan, seperjuangan, dan seorganisasi. Yuk sama-sama kita simak apa aja sih yang akan disampaikan oleh Ais dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Prihartanti dari Prodi Manajemen akan menjelaskan sedikit tentang ideologi IMM. Ideologi IMM terdiri atas tri kompetensi dasar, itu yang artinya fondasi atau dasar untuk kita ke ranah selanjutnya. Itu di dalamnya termasuk religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Selanjutnya ada trilogi. Trilogi terdiri atas keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Itu adalah ranah geraknya. Dan yang selanjutnya tridimensi adalah hasilnya, terdiri atas tertib ibadah, tertib studi, dan tertib berorganisasi. Terima kasih. Keagamaan atau religiusitas sebagai organisasi kader yang berisikan nilai-nilai religiusitas, IMM akan senantiasa memberikan pembaharuan keagamaan menyangkut pemahaman pemikiran dan realisasinya dalam kehidupan. Menjadikan Islam sebagai idealitas sekaligus jiwa yang menggerakkan. Moto yang harus kita realisasikan adalah dari Islam kita berangkat sebagai landasan dan semangat, dan kepada Islam kita berproses sebagai Islam sebagai cita-cita. Yang selanjutnya keintelektualan atau intelektualitas, IMM berproses untuk menjadi pusat-pusat unggulan terutama dalam hal intelektual. Melalui wadah ini diharapkan kader-kader ikatan mampu menjadi ide-ide, pembaharuan, dan pengembangan. Sebagai kader IMM yang harus mampu berpikir universal tanpa bersekat-sekat oleh aklusivisme. Sebagai salah satu dari kelompok intelektual yang memimpin kemajuan dalam berbagai lini kehidupan, kemasyarakatan atau humanitas, dalam melakukan perubahan tidak bisa kita lakukan dengan segudang konsep. Yang tidak kalah pentingnya adalah perjuangan mewujudkan konsep-konsep tersebut atau ide-ide perubahan. Pada fase ini dibutuhkan kerja keras, semangat, ketabahan, kesabaran, dan stamina yang besar agar tidak berhenti di tengah jalan. Yang perlu disadari dan dibangun oleh kader-kader IMM adalah dalam mewujudkan perubahan peradaban yang berkemajuan dalam berkehidupan. Nah, bagaimana teman-teman semua? Sudah paham kan mengenai penjelasan apa sih itu ideologi IMM? Dalam sebuah organisasi, tentu ada poin-poin yang harus kita patuhi. Makanya ada yang namanya ideologi dalam IMM atau ideologi dalam organisasi manapun. Di mana 6 penegasan IMM adalah wujud dari salah satu ideologi yang ada di IMM. Nah. 6 penegasan IMM fungsinya adalah untuk menegaskan ruang lingkup di IMM. Dan apa sih itu IMM? Langsung aja disimak, oke. Yang pertama adalah menegaskan bahwasannya IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Tunggu dulu, pasti akan timbul pertanyaan, jika misalkan IMM adalah gerakan mahasiswa Islam, bagaimana dengan orang-orang yang non-Islam tapi ingin berkontribusi dan membantu dalam gerakan IMM? Tentu saja tidak ada batasan dan IMM sendiri tidak melarang, tapi hanya sebatas membantu saja, tidak bisa menjadi kader Muhammadiyah. Nah, anggota IMM ini haruslah mahasiswa Islam, teman-teman. Mengapa demikian? Karena tujuannya itu sangatlah Islami dan terpaut kepada Muhammadiyah. Yang kedua, menegaskan bahwasannya kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Hal itu sudah sangat pasti teman-teman, karena pada dasarnya IMM adalah lembaga otonom Muhammadiyah sendiri. IMM hadir untuk membantu Muhammadiyah dalam berdakwah dan juga dalam gerakan-gerakannya. Tentunya harus sesuai dengan ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Dan menegaskan bahwasannya fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa umum dalam Muhammadiyah.
Jika kalian seorang kader IMM, sebenarnya sasaran kita atau target dakwah kita itu adalah mahasiswa umum. Tapi teman-teman, banyak sekali yang belum tahu bahasa umum melihat, oh ada kajian IMM nih, oh ada acara IMM nih. Tapi mereka masih menganggapan bahwasannya itu acara hanya untuk atau kader-kader IMM. Padahal itu semua tidak benar teman-teman. IMM itu hadir untuk mahasiswa umum. Dan ini, stigma ini yang harus kita benahi di pemikiran mahasiswa umum lainnya. Yang keempat adalah menegaskan bahwasannya IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, dan falsafah negara. Maksudnya adalah teman-teman sekalian sebagai kader IMM, kita harus turut serta mengindahkan hukum-hukum negara. Maksudnya apa sih mengindahkan ini? Mematuhi segala peraturan yang ada dan dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Nah, contohnya seperti saat ini teman-teman, di tengah pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia dan pemerintah menyuruh kita untuk tetap stay di rumah. Tapi ingat, harus berproduktif. Karena kembali lagi kepada poin awal bahwasannya kita hadir untuk membantu negara. Lima adalah menegaskan bahwasannya ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Di mana ilmu adalah amaliyah, maksudnya teman-teman sekalian, ilmu yang kalian miliki itu jangan hanya menjadi konsep saja teman-teman, tetapi tidak diaplikasikan atau dieksekusikan. Apa itu aplikasikan? Bukan aplikasi semacam Facebook, WA, IG, bukan. Maksudnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah amal adalah ilmiah. Maksudnya teman-teman, setiap amal-amal kita itu harus berdasarkan fakta dan data-data yang valid. Tidak boleh hoax atau mengada-ngada. Oleh teman-teman, atau yang keenam adalah menegaskan bahwasannya IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabdikan untuk kepentingan masyarakat. Tentunya seperti jargon PKIMM Februari Mekah Jakarta Timur. Dengan lillah tiada kata lelah. IMM Jaya. Next selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang nilai dasar ikatan. Yang kita ketahui, nilai dasar ikatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, IMM adalah gerakan mahasiswa yang bergerak dalam bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Yang kedua, segala bentuk gerakan IMM tetap berlandaskan pada agama Islam yang hanif dan berkarakter rahmat bagi sekalian alam. Yang ketiga, segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kemungkaran adalah lawan besar gerakan IMM. Perlawanan terhadapnya adalah kewajiban setiap kader IMM. Yang keempat, sebagai gerakan mahasiswa yang berdasarkan Islam adalah suatu kewajiban dan sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk mendakwahkan kebenaran di tengah masyarakat. Yang kelima, kader IMM merupakan inti masyarakat utama yang selalu menyebarkan cita-cita, kemerdekaan, kemuliaan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan semangat pembebasan dan pencerahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Anisya dari Prodi Manajemen semester 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang profil kader ikatan. Jadi profil kader ikatan itu diputuskan di dalam acara seminar dan lokakarya nasional yang diadakan oleh DPP sementara IMM pada tanggal 26 sampai 28 Desember 1986 di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Acara ini mengambil tema itu memantapkan peran IMM sebagai kader bangsa dan kader umat. Dan juga dalam acara ini itu merupakan acara besar pertama kali yang diadakan oleh DPP IMM setelah vakum selama 10 tahun. Ini adalah isi dari profil kader ikatan. Yang pertama, memiliki keyakinan dan sikap keagamaan yang tinggi agar keberadaan ikatan di masa yang akan datang mampu memberi warna kepada masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai agamawi.
Yang kedua itu memiliki wawasan dan kecakapan memimpin, karena keberadaan kader ikatan bagaimanapun juga merupakan potensi kepemimpinan umat dan kepemimpinan bangsa. Terus yang ketiga itu memiliki kecendekiawanan, mengingat spesialisasi dan profesionalisasi mempersempit cakrawala berpikir dalam subbidang kehidupan yang sempit. Yang keempat itu memiliki wawasan dan tampilan berkomunikasi, mengingat bahwa masa yang akan datang industri informasi akan mendominasi sistem budaya kita. Hal ini juga berhubungan erat dengan watak Islam, watak Islam yang dalam keadaan apapun juga selalu siap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai esensi dan komunikasi islamisasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famil, saya dari kelompok 3 Sawala Merah. Saya akan menjelaskan sedikit simpelnya faktor internal dan juga faktor eksternal lahirnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, sebetulnya ini lebih dominan dalam bentuk sebuah motivasi dan juga sebuah idealisme dari dalam atau dari internal tersebut sendiri, yaitu dorongan untuk mengembangkan sebuah ideologi, paham, dan juga cita-cita dari Muhammadiyah. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan merefleksikan sebuah ideologi tersebut, maka Muhammadiyah bersinggungan atau sedikit bersinggungan dan juga berinteraksi kepada berbagai kalangan dan juga pada masyarakat majemuk. Sedangkan faktor internal berdirinya IMM berkaitan kepada kondisi yang dimana kehidupan di luar dan di sekitar Muhammadiyah ini sudah membuat kekacauan gitu loh. Sebenarnya itulah simpelnya. Nah, hal tersebut bersambungan langsung dengan kondisi umat Islam, kehidupan berbangsa, dan juga bernegara rakyat Indonesia. Nah, ada pergerakan dari atau dinamika dari mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa Muhammadiyah ini mendirikan sebuah lembaga independen tersendiri. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sejarah dari IMM tersebut. IMM ini berdiri pada tanggal 14 Maret 1964 atau yang lebih tepatnya pada tanggal 29 Syawal tahun 1384 Hijriah. IMM ini berdiri di Surakarta atau nama kota sekarang ini adalah Solo. Nah, IMM ini adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus organisasi otonom yang bergerak pada di dalam organisasi Muhammadiyah di dalam bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Nah, di sini IMM tersebut dengan restu PP Muhammadiyah waktu itu diketuai oleh H.A. Badawi dengan penuh bijaksana dan kearifan mendirikan organisasi khusus mahasiswa Muhammadiyah yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Jasman Al-Kini yang juga merupakan koordinator dan sekaligus ketua pertama Muktamar IMM yang pertama pada tanggal 1 sampai 5 Mei tahun 1965 di Kota Barat Solo. Nah, di sini dari hasil muktamar tersebut menghasilkan deklarasi yang di sini ada 6 poin. Yang pertama itu IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Kemudian yang kedua, kepribadian Muhammadiyah adalah landasan pejuang IMM. Dan di sini yang ketiga ada fungsi IMM adalah sebagai eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat, ilmu adalah amaliyat dan amal adalah ilmiah IMM. Yang kelima, IMM adalah organisasi yang siap mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, dan filsafat negara yang berlaku. Kemudian yang terakhir itu yang keenam, amal IMM dilakukan dan dibaktikan untuk kepentingan agama nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kathleen, saya dari Prodi Akuntansi. Seperti yang kita tahu, IMM mempunyai tujuan, yaitu
mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu sendiri memiliki tujuan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga sudah jelas di sini bahwa adanya tujuan IMM untuk membantu Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Putri Anggriani, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan makna dari slogan IMM dan makna dari jargon IMM. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, bilahi fasibil haq, fasabikul khairat. Anggun dalam moral, tentunya kita harus punya etika atau beretika sebagaimana mahasiswa atau mahasiswi yang membawa nama baik Muhammadiyah. Unggul dalam intelektual, kita harus bisa unggul di dalam kelas berupa wawasan, tetapi jangan hanya cuma sekedar membaca buku saja, cobalah untuk turun aksi. Bilahi fasibil haq fasabikul khairat, tetap di jalan Allah dengan kebenaran, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Makna jargon IMM Jaya memiliki arti yang sangat banyak, antara lain hebat, sukses, atau berhasil. Artinya memiliki doa untuk IMM agar bisa terus hebat dalam bertugas, sukses dunia akhirat, dan berhasil membentuk karakter bagi kader-kader yang islami. Karena landasan al-kalamu nifsu doa, artinya perkataan adalah sebagian dari doa. Ada pula jargon dari PK IMM, yaitu dengan lillah tiada kata lelah. Maknanya melakukan sesuatu karena niat Allah. Jika kita melakukan sesuatu dengan niat karena Allah, tidak akan merasakan lelah. Ketika kalian sudah memutuskan untuk berorganisasi, ketika kalian sudah memilih untuk bergabung dengan IMM, maka pada dasarnya kalian sudah menjadi milik masyarakat, teman-teman. Jadi, gimana teman-teman? Udah paham kan? Sekian pemaparan dari kelompok 3. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham, kalian bisa hubungi nomor ini. See you, bye-bye.